Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atau dari kelompok Anticipatory Guidance atau bimbingan antisipasi yang beranggotakan saya sendiri Christine Angelia Yosua Karnumianan, rekan saya Sylvia Hermalasari dan Erik Buldan Santika. Agar mempersingkat waktu, saya akan langsung saja menjelaskan mengenai Anticipatory Guidance atau bimbingan antisipasi. Bimbingan antisipasi adalah pemberian bimbingan kepada orang tua untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada setiap tingkat pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Anticipatory Guidance merupakan petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Kehadiran anak bagi orang tua merupakan suatu tantangan sehubungan dengan masalah dependensi atau ketergantungan, disiplin, meningkatkan mobilitas, dan juga keamanan bagi anak. Lalu telah dikemukakan bahwa perawat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu orang tua memahami tumbuh kembang anak dan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan anak. Bimbingan antisipasi atau anticipatory guidance adalah bantuan perawat terhadap orang tua dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan melalui upaya pertahanan nutrisi yang adekuat, pencegahan kecelakaan, dan supervisi kesehatan. Anak mempunyai karakteristik yang khas yang memerlukan kecermatan orang tua untuk mengenalinya sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan pada anak. Yang kedua yaitu ada petunjuk bimbingan antisipasi. Petunjuk antisipasi adalah petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu petunjuk antisipasi yang kedua adalah bantuan perawat terhadap orang tua dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan melalui upaya pertahanan nutrisi yang adekuat, pencegahan kecelakaan, dan supervisi kesehatan. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih telah mengizinkan saya. Saya akan melanjutkan membacakan materi. Konsep bimbingan antisipasi. Usia anak-anak dapat mengalami trauma di setiap tahap perkembangan mereka. Misalnya, ketakutan yang tidak jelas pada anak-anak usia prasekolah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Dalam upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan pada masalah-masalah yang kemungkinan timbul pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangan anak, ada petunjuk-petunjuk yang perlu dipahami oleh orang tua. Orang tua dapat membantu untuk mengatasi masalah anak pada setiap fase pertumbuhan dan perkembangannya dengan cara yang benar dan wajar. Bimbingan pada orang tua berdasarkan tahap tumbuh kembang. 6 bulan pertama. 1. Memahami akan adanya proses penyesuaian orang tua dengan bayinya, terutama pada ibu yang membutuhkan bimbingan atau asuhan pada masa setelah melahirkan. 2. Mengajarkan perawatan infan dan membantu orang tua untuk memahami sebagai individu yang mempunyai kebutuhan dan bagaimana bayi mengekspresikan apa yang diinginkannya melalui menangis. 3. Menenteramkan orang tua bahwa bayinya tidak akan menjadi manja dengan adanya perhatian yang penuh selama 4-6 bulan pertama. 4. Menganjurkan orang tua untuk memahami jadwal dalam memenuhi kebutuhan bayi. 5. Membantu orang tua untuk memahami kebutuhan bayi terhadap stimulasi lingkungan. 6. Menyokong kesenangan orang tua dalam melihat pertumbuhan dan perkembangan bayinya. 7. Menyiapkan orang tua akan kebutuhan bayinya tentang rasa aman. 8. Menyiapkan orang tua untuk memulai memberikan makanan padat. B. 6 bulan kedua. 1. Menyiapkan orang tua akan adanya ketakutan bayinya terhadap orang yang tidak dikenal.
2. Menganjurkan orang tua untuk menghindarkan perpisahan yang lama dengan bayinya. 3. Membimbing orang tua untuk disiplin karena makin meningkatnya mobilitas bayi. 4. Menganjurkan kontak mata daripada hukuman badan sebagai suatu disiplin. 5. Menganjurkan orang tua untuk lebih banyak perhatian bila bayinya berkelakuan baik daripada ketika menangis. 6. Menganjurkan orang tua untuk meninggalkan bayinya dengan pengganti ibu yang sesuai. 7. Mendiskusikan persiapan penyapihan. 8. Menggali perasaan orang tua tentang pola tidur bayi. C. Usia 12-18 bulan. 1. Menyiapkan orang tua untuk antisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toddler terutama negativism. 2. Mengkaji kebiasaan makan dan secara bertahap penyapihan dari botol serta peningkatan asupan makanan padat. 3. Menyediakan makanan selingan antara 2 waktu makan dengan rasa yang disukai. 4. Mengkaji pola tidur malam, kebiasaan memakai botol yang merupakan penyebab utama gigi berlubang. 5. Mencegah bahaya yang dapat terjadi di rumah. 6. Perlu ketentuan-ketentuan atau disiplin dengan lembut untuk meminimalkan negativism, temper tantrum, serta penekanan akan kebutuhan yang positif dan disiplin yang sesuai. 7. Perlunya mainan yang dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan anak. D. Usia 18-24 bulan. 1. Menekankan pentingnya persahabatan dalam bermain. 2. Menggali kebutuhan untuk menyiapkan kehadiran adik baru. 3. Menekankan kebutuhan akan pengawasan terhadap kesehatan gigi dan kebiasaan-kebiasaan pencetus gigi berlubang. 4. Mendiskusikan metode disiplin yang ada. 5. Mendiskusikan kesiapan psikis dan fisik anak untuk toilet training. 6. Mendiskusikan berkembangnya rasa takut anak. 7. Menyiapkan orang tua akan adanya tanda regresi pada waktu mengalami stres. 8. Mengkaji kemampuan anak untuk berpisah dengan orang tua. 9. Memberi kesempatan orang tua untuk mengekspresikan kelelahan, frustasi, dan kejengkelan dalam merawat anak usia toddler. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Usia 24-36 bulan. 1. Mendiskusikan pentingnya meniru dan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan. 2. Mendiskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training. 3. Menekankan keunikan dari proses berpikir toddler, terutama untuk bahasa yang diungkapkan. 4. Menekankan disiplin harus tetap terstruktur dengan benar dan nyata. Hindari kebingungan dan salah pengertian. 5. Mendiskusikan adanya taman kanak-kanak atau playgroup. Usia 3 tahun, menganjurkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas. 2. Menekankan pentingnya batas-batas atau peraturan-peraturan. Nomor 3. Mengantisipasikan perubahan perilaku agresif. Nomor 4. Menganjurkan orang tua menawarkan anaknya alternatif pilihan pada saat anak bimbang. 5. Perlunya perhatian ekstra. Usia 4 tahun. 1. Perilaku lebih agresif termasuk aktivitas. 2. Menyiapkan meningkatnya rasa ingin tahu tentang seksual. 3. Menekankan pentingnya batas-batas yang realistis. Usia 5 tahun. 1. Menyiapkan anak memasuki lingkungan sekolah. 2. Meyakinkan bahwa usia tersebut adalah periode tenang pada anak. Usia 6 tahun. 1. Bantu orang tua memahami kebutuhan mendorong anak berinteraksi dengan teman. 2. Ajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan terutama naik sepeda. 3. Siapkan orang tua akan peningkatan interest anak keluar rumah. 4. Dorong orang tua
untuk respek terhadap kebutuhan anak akan privasi dan menyiapkan kamar tidur yang berbeda. Usia 7 sampai 10 tahun. 1. Menekankan untuk mendorong kebutuhan akan kemandirian. Nomor 2. Tertarik beraktivitas di luar rumah. 3. Siapkan orang tua untuk perubahan pada wanita pubertas. Usia 11 sampai 12 tahun. 1. Bantu orang tua untuk menyiapkan anak tentang perubahan tubuh pubertas. 2. Anak wanita pertumbuhan cepat, sex education yang adekuat dan informasi yang adekuat. Upaya pencegahan terhadap kecelakaan di rumah. Yang pertama, benda tajam untuk memasak atau berkebun dapat disimpan di laci yang dapat dikunci sehingga tidak dapat dibuka oleh anak. Yang kedua, benda-benda kecil seperti manik-manik, perhiasan, jarum, mainan kecil, alat tulis seperti penghapus harus disimpan dalam laci yang tertutup rapat dan terkunci. Yang terakhir, zat yang berbahaya seperti obat-obatan, baygon, cairan pembersih lantai, pestisida, lem khusus untuk obat-obatan dapat dibuat lemari khusus yang ditempel di dinding yang tidak dapat dijangkau oleh anak. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.